Katanya Siti Jenar, surga dan neraka itu bukan tujuan. Katanya Siti Jenar, orang mukmin telah keliru karena mengerjakan sholat, jungkir balik, mengharapkan surga. Para ulama menyesatkan manusia dengan menipu mereka jungkir balik 5 kali, pagi, siang, sore, malam, hanya untuk memohon imbalan surga. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri. Jikalaupun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk untuk menyembah Tuhannya, manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan minta-minta imbalan surga. Orang-orang telah terbius oleh para ulama sehingga mereka suka berzikir dan disibukkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahala tiap hari. Jadi hari ini, bahasa lainnya kritiknya Siti Jenar, kita itu belum serius merindukan Allah, menuju pada Allah, ilaihi rojiun. Kita masih dagang. Apapun yang kita lakukan, kita nunggu imbalan. Finalnya kan imbalan surga itu. Yang di sana ada puluhan ribu bidadari siap pakai. Tuh ya kan, siap pakai, masih grace semua. Dan katanya selalu perawan. Saya tidak tahu kamu seneng apa enggak kalau perawan terus-terusan. Katanya perawan itu susah, jadi tiap hari susah kamu nanti perawan terus. Oke, jadi itukah yang ada di kepalamu kan gitu. Tidak apa-apa Pak, saya sengsara, besok di surga aku mau balas dendam. Lah, pikirannya masih surga. Allahnya lagi-lagi di luar radar. Ya bahasa lain ajarannya saya Siti Jenar itu, ya level-level dasar anak-anak kecil yang kalau mau sholat nanti tak kasih hadiah, itu level surga neraka. Kita yang sudah dewasa keimanannya masih itu. Masa masih mimpi surga dan neraka? Milih mana, dikasih surga dan neraka tapi tanpa Allah, atau misalnya begitu. Bisa saja surga neraka tapi tanpa Allah, kalau Allah mau. Atau Allah saja nggak dikasih surga neraka juga tidak apa-apa. Atau otomatis kalau kita dekat sama Allah dikasih surga. Atau sudahlah, nggak usah dipikir imbalan itu. Kita jangan dagang lagi sama Allah. Kurang apa Allah ngasih kita kok masih minta aja. Kita dibikin ada, itu sudah luar biasa loh. Karena kita bisa tidak ada, tapi Allah mengizinkan kita ada, itu sudah harus terima kasih luar biasa. Kita bisa menikmati macam-macam sekarang. Itu izinnya Allah. Lah kok sholat sehari cuma 5 kali, itu pun tidak ada 3 menit nuntut imbalan surga. Kayak Allah belum pernah ngasih apa-apa. Itu bahasanya Siti Jenar. Sholat menurut saya Siti Jenar punya 3 dimensi. Sholat syariat, sholat torekot, dan sholat hakikat. Dengan istilahnya sendiri. Sholat syariat itu yang sembah raga tadi. Iyalah, wong yo kendaraannya ini, kalau nggak ada bukti aktivitas fisiknya, nanti tidak kelihatan kepatuhannya. Ya buktinya kita tunduk pada Allah itu ada sembah raga. Ya sholat lah, ya zakat lah. Jangan cuma diambil semangatnya. Pak, sholat itu kan doa Pak. Saya sudah berdoa tiap hari Pak. Sholat itu kan intinya ingat sama Allah Pak. Saya ingat terus Pak sama Allah. Jadi saya nggak perlu sholat. Kalau kamu ingat dan percaya sama Allah, Allah nyuruh kamu sholat. Kan gitu. Saya sering menganalogikan pintu dan rumah.
Kalau Allah yang ada di dalam rumah itu, terus Allah bilang, kalau ingin ketemu aku, lewatlah pintu depan itu. Yo, kalau ingin ketemu Allah, ya lewat aja pintu depan itu. Itulah syariatnya. Tapi kan yang penting ingat Pak, nggak harus lewat pintu depan itu. Yang penting ketemu kan bisa lewat jendela misalnya. Loh, iya lewat jendela mungkin kamu bisa ketemu Allah. Tapi mungkin Allah tidak berkenan. Allah sudah bilang lewat pintu. Ya pintunya itu syariat. Itulah sembah raga. Bukan olahraga loh ya. Sembah raga. Tapi memang sembah raga ini kalau nanti nggak masuk ke dimensi torekot dan hakikat, hasilnya memang olahraga. Cuma aktivitas fisik. Sholat bikin kita sehat, sholat bikin kita segar. Mungkin sampai itu aja. Aliran darah mengalir ke bawah, mungkin sampai itu aja. Hanya sembah raga. Syaratnya kesucian fisik. Ya pakai air. Wudu, kalau yang punya hadas besar ya mandi. Dan sembah raga ini manifestasi dari penghambaan, ketundukan, kepatuhan, kebersamaan, harmoni. Harmoni itu misalnya kita harmoni diri sendiri dan harmoni dengan orang lain itu ya kalau kita jamaah misalnya itu kan ada fungsi harmoni bersama yang lain. Aspek syariat raganya. Ya itulah bukti bahwa kita tunduk, bahwa kita patuh. Ya kayak kita upacara itu loh, pakai hormat terus tangannya diangkat. Itu kan Allah saya nggak ngangkat tangan juga tetap menghormati merah putih. Enggak, ada bukti resminya diatur oleh negara, tangannya diangkat. Nah, bukti resmi kita bahwa kita yakin Allah adalah Tuhan yang mengatur alam semesta dan kita percaya itu yang fisik. Kalau sholat ya sembah raganya. Nggak usah khawatir. Modenya sembah raga, modenya syariat itu keragaman. Jadi itu kalimatnya Siti Jenar, sholat 5 kali sehari, puji dan zikir itu adalah kebijaksanaan dalam hati menurut kehendak pribadi. Benar atau salah, pribadi sendiri yang akan menerima dengan segala keberanian yang dimiliki. Jadi sholat itu kan sembah raga tadi, itu kan semacam tata krama sopan santun yang diwajibkan oleh Allah pada kita. Dan dia beragam. Keragaman itu maksudnya setiap pribadi, setiap ulama, mungkin bahasa lainnya begitu, menafsirkan gaya sholat, cara sholat yang tidak seragam. Secara umum sih sama, tapi kan bagian-bagian tertentu ada yang beda loh.